Pemirsa Jago TV, kali ini luar biasa. Bintang tamunya adalah yang selama ini melakukan kegiatan penyutingan, pengeditan sampai menampilkan podcast yang ada di SMK ini. Beliau berempat ini nanti akan bercerita bagaimana podcast SMK Jatirogo ini dibuat dan dimulai. Untuk apa? Nah, perlu informasi bahwa sekolah ini adalah memiliki banyak kegiatan, di mana semua kegiatan itu harus disebarluaskan kepada khalayak ramai, utamanya kepada orang tua, pada masyarakat, maupun kepada siswanya sendiri. Melalui saluran channel YouTube-nya SMK Jatirogo, banyak kegiatan yang sudah disajikan, banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesiswaan, ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upacara dan macam-macam. Yang terbaru adalah podcast. Apa podcast? Mari kita dengar keterangan dari krunya TV Jago. Yang pertama, Pak Dul, ini sebagai direkturnya Jago TV. Nah, silakan Pak Dul bercerita bagaimana podcast ini kok bisa hadir di SMK Jatirogo. Ya, terima kasih Pak Bas atas waktunya. Ini memang plannya sudah lama, Pak. Ya. Kita pengen itu sudah tahun waktu Mas Rifki awal-awal masuk sini. Ya. Jadi cuman realisasinya ketika ketemu dengan Pak Bas memang. Jadi ketika Pak Bas kesini terus Bapak Ibu guru dimintai saran, masukan apa untuk sekolah ini, akhirnya kami bertiga, awalnya Mas Yoga kan baru 2023 kemarin. Gayung bersambut Pak Bas pengen punya podcast, kita juga pengen. Jadi ketemu akhirnya. Untuk alat sudah kami sediakan, mana ada tambahan satu ini untuk yang kamera kamera depan. Tambah satu kamu sama Pak Bas, jadi malah lebih bagus. Itu Pak. Jadi itulah awal mula bagaimana podcast ini bisa diproduksi di SMK Jatirogo. Nah, kemudian ini Mas Yusuf ini direktur teknik. Direktur tekniknya ini Mas Yusuf. Bagaimana menyiapkan kegiatan podcast ini? Apa saja yang perlu disiapkan Mas Yusuf terkait dengan peralatan macam-macam sebelum podcast bisa hadir ini loh? Atau seperti tadi apa saja yang disiapkan dulu? Terima kasih Pak Basuki. Sebelum podcast dimulai itu, pertama-tama ya kamera siap. Kamera siap. Baterainya harus penuh. Memorinya juga sudah kosong. Ya itu. Apalagi pencahayaannya? Ya pencahayaannya juga. Pemasangan tripod, kamera. Ya. Yang dipakai di SMK Jatirogo itu ada berapa kamera untuk podcast saja ini? Untuk podcast ini kita menggunakan 3 kamera, Pak. 3 kamera? Ya, 3 kamera. Spesifikasinya bagaimana kameranya? Sudah oke atau masih harus ditambah ini? Gimana kameranya? Ditambah lagi juga lebih bagus. Yang ada 3 ini loh, sementara ini? Kamera ini sudah cukup. Sudah cukup ya? Itu jenis apa kameranya itu? Yang pertama ada Sony A6000. Iya. Yang terbaru nih ya? Yang terbaru yang tengah itu, Pak. Yang ketiga ada Fuji. Fuji. Ya, jadi kita memiliki 3 kamera yang siap digunakan untuk kegiatan podcast ini. Nah, kemudian ini yang berikutnya Mas Rifki. Ini direktur produksi. Ya. Direktur teknik, direktur utama, direktur produksi. Ya, ini. Mas Rifki, saya mau tanya ini, untuk memproduksi podcast ini sehingga layak untuk ditampilkan di YouTube, apa saja yang dilakukan? Baik. Sebelumnya kita rekam dulu Pak perekaman. Terus kita taruh di komputer, terus kita edit menggunakan Adobe Premiere Pro aplikasinya. Terus kita multicam dengan cara multicam. Terus kita ambil gambar yang layak lah. Iya. Begitu ya. Kita upload di YouTube. Berarti juga di YouTube Pak pasti. Di mana saja? Di Instagram kita. Instagram juga. Terus Facebook. Ya. Alhamdulillah. Berarti ternyata untuk melihat tampilan di YouTube podcast itu tidak sederhana, itu tidak hanya
syuting terus diupload, enggak, ternyata ada bagian-bagian yang harus dikerjakan. Ya, itu di lembur itu ya. Nah, karena apa? Dari 3 kamera nanti dijadikan hanya satu gambar begitu ya. Satu frame. Satu frame ya. Itu siapa yang ngerjakan? Ya kita, Pak. Tidak sendiri kan tentunya ya, karena kan harus ngepaskan saat saya ngomong ini kamera mana yang harus diambil kan begitu ya. Oh begitu. Nah ini direktur utama, direktur teknik, direktur produksi. Nah ini satu direktur pembantu umum. Tugasnya adalah membantu kelancaran ini. Mas Yoga, apa yang dibantu di kegiatan podcast ini? Apa saja? Saya biasanya itu, Pak. Bagian apa? Ngambil kamera tuh, Pak. Oh iya, kamera. Enggak, Pak. Menyiapkan kamera. Ya. Jadi ya. selain bantu ini juga Mas Yoga itu ngedit juga. Oh, ikut ngedit ya. Untuk ke depan ada beberapa frame yang kita ambil mungkin 30 detikan untuk kita tampilkan di shot YouTube-nya, Pak. Jadi bisa tampil sama di IG. Gitu. Ya, ini Pak Dul, saya mau tanya ini. Setelah diupload di YouTube, bagaimana tanggapan orang-orang yang melihat itu? Apakah ini termasuk tampilan yang bermutu atau yang sangat dibutuhkan atau hanya untuk apa istilahnya guyonan saja sih? Wah, itu enggak guyonan, Pak. Nah, gimana? Banyak tanggapan yang bagus, Pak, dari netizen. Bahkan kemarin ada usulan. Itu, Pak, tolong nanti untuk anak-anak yang sudah sukses itu ditampilkan di alumni yang sudah berhasil itu. Ya, kita tampilkan ke sini. Cuman untuk mas-mas atau peserta didik yang sudah lulus itu kadang menjadwalkannya susah. Iya, susah jadwal, Pak. Jadi kemarin dan ada kok Pak komen itu di episode yang berapa kemarin itu ya. Saya lupa, ada di YouTube itu. Bahkan kemarin dapat tanggapan yang bagus dari SMK atau SMA sebelah itu. Ya, kemarin saya juga membaca ini komen waktu saya podcast dengan OSIS. Ternyata orang luar itu mengapresiasi apa yang kita lakukan karena ini bentuk bagian pertanggungjawaban sekolah terhadap kegiatan, sehingga orang luar tahu apa yang dilakukan di sekolah. Nah, kayak kemarin itu karena fokusnya temanya OSIS, maka orang luar tahu, oh ternyata di SMK Jatirogo anak-anak diberi peluang yang sangat luas untuk berorganisasi dan macam-macam. Oh begitu ya. Nah, ke depan ini saya mau tanya Mas Yusuf sebagai direktur teknik ini, agar nanti tampilannya podcast bisa lebih bagus lagi, jenengan mau rencanakan apa? Atau mau minta apalah gitu? Apa? Minta naik gaji? Gimana? Apa yang perlu ditambah lah? Alatnya jenengan ini loh apa? Ruangan, Pak. Ruangannya ya, perlu ruangan khusus, studio khusus begitu ya. Kan masih sering bocor, kadang ada sepeda motor wear. Oh iya. Jadi kita harus ketat saat syuting, tidak ada suara yang bisa mengganggu begitu. Nah, itu bagaimana cara ngatasinya? Berarti harus ruangannya kedap suara begitu. Oh ya nanti diprogramkan lah. Ada soalnya kan ketika ada anak DA atau anak OSIS kegiatan, latihan, saya harus stop dulu, Mas. Berhenti stop dulu nanti 20 atau 30 menit ada podcast dulu. Oh begitu ya. Nah kemudian Mas Riki ini untuk produksi agar tampilannya lebih bagus lagi. Kira-kira yang dibutuhkan apa? Jadi orang itu melihat itu begitu, oh bagus sekali begitu. Itu kan tidak hanya sarananya, tetapi cara mengeditnya itu kan bisa mempengaruhi pikiran orang gitu loh. Apa yang perlu ditambahkan di situ? Untuk pengeditan kan butuh itu Pak, spek laptop atau PC yang begitu itu. Minta yang spek apa? Komputernya, CPU-nya lah. Biasanya kan ada spek editing itu Pak. Ada spek editing, ada spek gaming. Oh begitu ya. Kemudian untuk proses menguploadnya itu susah apa enggak? Mengupload habis editing kemudian diupload di YouTube-nya itu? Ya itu tergantung koneksi internet juga. Enggak, yang sampean rasakan sama tim itu sudah cukup atau sudah cukup ya? Cukup. Sekarang saya mau ini, saya hanya kepingin bagaimana bahwa pemirsanya yang menonton itu kan terdeteksi ya berapa yang sudah melihat begitu.
Itu bagaimana agar jangkauannya itu lebih banyak atau bisa dilihat banyak orang itu loh? Apakah ada trik-trik khusus begitu? Biasanya kalau saya lihat yang di YouTube itu kan banyak, itu sampai ribuan macam-macam. Itu bagaimana cara agar kita itu juga bisa seperti itu gitu? Ya, Kak Dul. Sebetulnya untuk YouTube ini kan bukan 4 orang ini sebetulnya. Ya, jadi ya. Memang harusnya itu ada kerjasama untuk semua stakeholder yang ada di sekolah, terutama untuk Bapak Ibu guru ataupun karyawan, bahkan siswa sendiri sebetulnya harus punya peran. Terutama ya minimal lah Pak, taruh aja misalkan ada 10 siswa yang mau nge-share. Ya. Itu mungkin di bahasanya ini anak sekarang tuh SW Pak. Ya. SW ya. Apa itu SW? Story WhatsApp. Oh, di story-nya. Ya. Itu karena anak pasti kontaknya banyak. Iya. Entah itu nanti 10 atau 5 itu pasti nyantol. Iya. Nah, cuman untuk yang sekarang ini kan apa ya, tingkat kepedulian kita untuk menyebarluaskan itu kurang. Untuk informasi, padahal kayak informasi penting ada di podcast banyak sekali. Kemarin BKK, terus dari Humas, dari kesiswaan, bahkan dari LSP itu juga luar biasa sebenarnya. Cuman kalau enggak di-share, enggak saling apa ya, bahu-membahu berkembangnya juga lama. Karena kita hanya menunggu saja kalau dilihat orang tapi kita tidak ada upaya yang intens begitu untuk menyebarluaskan. Nah, ini nanti yang harus dikerjakan ke depan, bagaimana agar channel YouTube-nya SMK Jatirogo itu banyak yang melihat, terutama di podcastnya. Terkait dengan ini Pak Dul, semakin banyak pemirsa itu ada hubungannya enggak dengan channelnya sendiri? Misalkan ada iklannya macam-macam kayak begitu. Untuk menetes kita masih kurang lebih. Kemarin saya lihat itu kalau tidak salah kurang 500 jam tayang, Pak. Masih kurang 500 jam tayang lagi. Ya. Kan untuk ketentuan dari YouTube itu kan selain 4.000 jam tayang dalam kurun waktu 1 tahun, ada short itu kalau tidak salah 10M ya. 10M. Terus subscriber kita sudah memenuhi Pak, karena subscribe-nya sudah. Kita sudah 2000 lebih itu ya, saya lihat 2000 lebih ya. Itu pun juga perjuangannya. Hanya tinggal jam tayangnya. Tinggal jam tayang sama shot ini. Sekarang shotnya belum kita buat. Kalau jam tayangnya yang efektif kan baru mulai podcast ini. Ini nanti yang perlu kita sebarluaskan kepada warga sekolah, dan tentu kalau warga sekolahnya sendiri sudah banyak yang mengakses dan menyebarkan, tentu akan menambah jam tayangnya kan. Toh ini juga betul-betul dibutuhkan informasi ini kepada orang luar kan begitu ya. Ke depan rencananya podcastnya tampilannya ada perubahan atau masih konsepnya seperti ini Pak Dul? Enggak Pak, jadi selain ini juga sebetulnya saya pengennya itu nanti untuk ke depan bukan hanya podcast di SMK. Apalagi yang mau diinovasi? Sudah saya sampaikan ada perencanaan dengan Pak Sandoyo, Pak Taufik untuk mengisikan untuk podcast kan hari Kamis. Hari Kamis jam 10 tayang. Nanti saya pengen itu hari Jumat itu diisi mungkin dari Pak Sandoyo atau mungkin untuk apa ya, kerohanian. Nanti hari apa nanti diisi tari atau gitu. Syukur kalau mungkin Bapak Ibu guru yang mau nyumbang kreasinya anak-anak, monggo enggak apa-apa. Nanti misalkan punya ide untuk buat short film, oke kita bantu. Jadi bukan hanya kita fokus di podcast, jadi mungkin bisa semua. Jadi karena judulnya saya sudah jelas TV Jago. Bukan hanya podcast saja yang tampil, nanti mungkin ada filmnya, ada drama, banyak mungkin kegiatannya anak-anak sekolah. Yang penting yang jelas yang positif Pak. Ini yang harus selalu kreativitas dimunculkan untuk membuat channel SMK Jatirogo itu betul-betul berkualitas dan bisa menyebarluaskan apapun yang ada di sekolah, yang bisa memacu dan memotivasi anak-anak maupun orang luar untuk berkreasi dan berinovasi kan begitu ya. Nanti kita akan bicarakan dengan Bapak Ibu guru karyawan bahwa TV Jago ini adalah TV kita bersama.
sehingga nanti perlu untuk masukan dan dukungan dari semua pihak, begitu ya. Kemudian dari direktur teknik maupun produksi mungkin ada yang ingin disampaikan? Apa? Silakan, nggak apa-apa. Apa pengen apa begitu? Atau punya program apa agar TV Jago ya tidak bicara hanya podcast tapi sudah bicara tentang TV? Mungkin ada yang perlu ditambahkan acaranya. Kalau dulu saya lihat TV itu, nah sebelum banyak TV, dulu hanya ada TVRI gitu kan, ada acara, dulu ada Galarama begitu, terus ada ketoprak apa-apa lah. Ini kan bisa nanti diisi. Seperti tadi kegiatan di kelas meeting penutupan itu kan bagus itu. Itu bisa dimasukkan di channel TV Jago, ya kan? Nah, karena tadi tampilannya bagus itu. Nah, ada tarinya macam-macam itu. Pak Cuk juga nyumbang kegiatan di kelas meeting tadi, ya. Sudah, tidak ada masukan? Mas Rizky, nggak apa-apa, silakan. Kita kan juga ada itu Pak, live streaming. Ya, live streaming ya. Apa itu live streaming itu apa toh? Nah, live streaming itu ya apa ya? Siaran langsung. Siaran langsung. Langsung dalam kegiatan. Iya. Itu yang lihat banyak ya. Itu sangat banyak Pak. Iya. Pernah live streaming? Pernah Pak. Apa itu? Acara perpisahan. Kemarin. Oh iya, wisuda purna siswa. Itu live streaming. Terus apa lagi? Terus karnaval kemarin juga. Karnaval juga live streaming. Apalagi? Upacara. Oh iya, berarti kita harus perbanyak kegiatan-kegiatan live streaming kayak begitu ya. Untuk yoga mungkin ada tambahan. Yoga ini pembantu umum sebabnya ini. Kalau nggak dibantu yoga nggak jadi. Apa yoga? Cukup Pak ini, saya cukup. Kan ikut saja ini Pak. Iya, ikut aja. Dan belajar ya. Yang penting kan sudah punya seragam ya. Harus bangga sebagai kru Jago TV. Karena kebanggaan itu yang akan membuat prestasi. Orang yang tidak bangga dengan pekerjaannya, maka susah untuk berinovasi. Hanya orang yang bangga dengan pekerjaannya yang akan selalu berpikir kreatif, kemudian menampilkan hal baru, sehingga apa yang digelutinya itu tidak menjadi beban, tapi menjadi kesenangan dan kebanggaan. Gitu ya? Sudah berarti ini. Saya tutup dengan pantun, atau Pak Dul ada? Sudah saya sampaikan Pak. Ya, apalagi? Jadi selain ini Pak, jadi sebetulnya ada kurang satu nih, Bu Sinta. Oh, Bu Sinta nggak ikut ini. Jadi Bu Sinta itu sering bantu kita. Bagian apa ini Bu Sinta ini? Ini adminnya IG Pak. Oh. Jadi IG juga. Kalau ada Bu Sinta juga enggak ini Pak. Iya. Bu Sinta itu di IG bagian untuk yang story-nya. Iya. Kemarin waktu harusnya ikut ini Bu Sinta ya. Kemarin kan di-upload Bu Sinta di IG, cuman di story-nya. Iya. Di story IG-nya. Iya. Dan kemarin juga sering koordinasi dengan Pak, gimana kalau kita ambil beberapa siswa untuk ikut andil dalam pembuatan video apapun bentuknya video. Loh iya itu harus itu karena kemarin sudah kita share Pak di IG. Itu saya kemarin tanya Bu Sinta, saya japri via WA itu kalau tidak salah ada 4 atau 5 anak kemarin mau gabung Pak. Ya, jadi saya siap untuk mungkin anak-anak yang lain yang belum tahu, mungkin kemarin Bu Sinta itu sudah share apa ya istilahnya kayak lowongan kerja gitu Pak. Cuman ya, jadi cuman di bidang ini jadi untuk apa ya sejenis broadcast lah. Iya. Nanti kita akan ajari bagaimana caranya untuk editing, proses pengambilan video, mungkin foto dan lain-lain kita bisa bantu. Jadi itu entah untuk bekal anak-anak ke depan. Karena jadi tidak harus dari anak RPL Pak, lintas jurusan monggo. Lintas jurusan. Karena tahun 2022 kemarin Pak, saya itu ya sering ada salah satu anak yang sering tanya-tanya. Itu ternyata juara 1 sekabupaten Pak kalau tidak salah. Iya, juara 1 ke kabupaten. Buat konten gitu. Ya, konten kreator untuk UMKM. Ya, ini penting ini. Jadi saya juga heran kok enggak anak RPL, malah anak TKR Pak itu Pak. TKR yang bisa. Sekarang masuk di jurusan DKV DKV Unesa. Oh iya, sudah kuliah anaknya. Ya, ini pentingnya. Jadi saya sangat senang Pak Dul kalau nanti melibatkan anak-anak di dalam proses produksi ini ya. Mulai dari pengambilan gambarnya, kemudian editingnya, kemudian proses menguploadnya. Nah, sebanyaknya dilibatkan anak-anak.
Nah, sehingga nanti pada waktunya anak-anak sudah bisa diberi tanggung jawab. Episode ini anak-anak semuanya full yang mengerjakan ya. Kalau bagian ini atau anak-anak yang punya, kemarin saya waktu masuk kelas itu juga tanya-tanya kemana ada anak-anak itu, apakah pernah ngambil video? Oh pernah Pak, ini pernah diupload, pernah di YouTube. Nah kayak begitu itu loh. Karena apa? Sekarang itu pekerjaan itu tidak harus di dalam kantor. Pekerjaan itu bisa dilakukan di mana-mana. Utamanya yang konten kreator, yang dia kreatif, di mana dia sambil main, sambil membuat konten, dan itu sudah bekerja kan begitu. Hasilnya kan banyak. Misalkan di Jatirogo, ini kan spesialis Jatirogo itu adalah produksi tape apa namanya itu? Tawar. Ya, yang pakai daun itu loh, daun kloso itu. Kan tidak ada di daerah lain. Nah, kalau anak-anak itu kreatif kan itu bisa dibuat konten. Nah, ini keunggulan dari Jatirogo yang tidak ada di mana-mana. Caranya bagaimana mulai produksi dan macam-macam itu loh. Nah, itulah yang harus dikembangkan kepada anak-anak. Dan itu kan tidak menyangkut anak yang komputer, anak RPL, bisa semua lintas jurusan. Jadi ke depan kita merencanakan ke situ, Pak. Untuk mengangkat UMKM lingkungan sekitar. Jadi apa ya? Sejenis pengabdian masyarakat lah, Pak. Nah, ya betul. Di sini kan ada Marneng. Ya, ada Mete kan. Mente, terus di sebelahnya Pak Ridwan itu ada kacang enak sekali Pak. Lah kayak begitu. Itu kan di samping anaknya juga belajar itu juga membantu masyarakat di dalam memasarkan produknya. Karena sekarang yang terbanyak itu pemasarannya kan lewat online. Online kalau dikemas dengan baik, maka itu daya jualnya tinggi. Dan anak-anak itu sebetulnya mempunyai kreativitas yang tinggi di bidang itu. Ya, saya doakan mudah-mudahan semakin banyak anak yang mau terlibat di channel TV Jago, sehingga kita tidak hanya memproduksi tapi juga memberi pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak kita. Siap. Gitu Pak Dul. Siap Pak. Ada lagi? Cukup. Menarik sekali informasi terkait dengan channel TV Jago. Karena menariknya itu maka juga ada pantunnya ya. Nanti cakep gitu juga ya. Tentara datang, tangkap penyelundup. Cakep. Bawa senjata yang tertutup. Semangat kerja tak boleh redup agar bahagia menjalani hidup. Semangat TV Jago maju terus bersama SMK Negeri Jatirogo.